Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Saifeh Huda Channel. Berhubung dalam sebulan ke depan kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana seluruh umat muslim di seluruh dunia merayakan Idul Adha yang dikenal juga dengan Idul Kurban. Ini hari raya kurban. Dan cukup banyak masalah fikih berkaitan dengan kurban ini. Oleh karena itu, dalam beberapa video ke depan saya ingin menyampaikan hal-hal berkaitan dengan fikih tentang kurban. Seperti biasa, saya akan membagi pembahasan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan supaya untuk mudah dipahami. Kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang pertama. Apakah latar belakang kurban? Secara ringkas dapat saya sampaikan bahwa kurban adalah salah satu ibadah yang bertujuan untuk meraih kedekatan, untuk meraih qurub ilahi, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kurban juga untuk mengenang suatu pengorbanan agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang kisahnya kita dengar di dalam Al-Quranul Karim, kita bisa baca di dalam Al-Quranul Karim. Berkaitan dengan ini, berkaitan dengan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang kemudian dilestarikan di dalam Islam dalam bentuk ibadah kurban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, An Zaid bin Arqam qala ashabu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil adhiy? Qal sunnatu abikum Ibrahim. Artinya, dari Zaid ibnu Arqam berkata, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, apakah kurban itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sunnah bapakmu Ibrahim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini kita ketahui bahwa ibadah kurban adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kita melaksanakannya untuk mengenang peristiwa agung pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi, melihat mimpi bahwa beliau menyembelih putra beliau, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu masih berlaku pengorbanan manusia, pengorbanan dengan menyembelih manusia. Oleh karena itu, sesuai dengan keadaan saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyempurnakan mimpinya seperti apa yang beliau lihat begitu. Jadi beliau ingin menyembelih, ingin mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam putra beliau dalam bentuk secara harfiah yang beliau lihat di dalam mimpi itu. Lalu beliau alaihissalam mengatakan kepada Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu masih usia belia, masih kecil ketika itu, bahwa aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa aku menyembelihmu, mengorbankanmu. Dan Nabi Ismail alaihissalam ketika itu mengatakan kepada ayahanda beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, silakan ya ayah untuk menyempurnakan mimpimu, kata beliau. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam di satu sisi bersedia mengorbankan putra yang beliau sangat cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain seorang anak yang begitu taat kepada ayahnya, yang begitu yakin kepada ayahnya, begitu yakin pada keimanan ayahnya, juga bersedia, padahal waktu itu masih kecil, bersedia untuk mengorbankan nyawanya demi menyempurnakan mimpi yang diperoleh oleh Hazrat Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Nabi Ismail alaihissalam ke tempat penyembelihan, ke tempat untuk pengorbanan, maka ketika itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala
bahwa wahai Ibrahim, mimpi engkau sudah sempurna, pengorbanan engkau sudah sempurna. Oleh karena itu Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi dikorbankan dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala diganti dengan hewan kurban ketika itu. Nah, dari semenjak itulah pengorbanan manusia dihapuskan. Pengorbanan manusia yang tadinya berlaku di zaman itu, dengan adanya peristiwa ini kemudian menjadi mansukh begitu, menjadi dihapuskan. Jadi peristiwa ini secara tidak langsung untuk menghapuskan pengorbanan manusia itu tadi. Nah, inilah salah satu latar belakang pengorbanan ibadah kurban di dalam Islam yang merupakan pengamalan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun sebetulnya pengorbanan ini ada di setiap zaman, di setiap nabi, di setiap kaum juga ada. Tapi di dalam Islam khususnya pengorbanan atau Idul Kurban yang kita laksanakan, ibadah kurban yang kita laksanakan ini dikenang khusus untuk mengenang pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang kedua, apakah hikmah berkurban? Ini adalah suatu pertanyaan yang cukup menarik tentang falsafah berkorban, tentang hikmah berkorban. Salah satu hikmah berkorban yang dapat saya sampaikan di sini adalah orang yang berkorban secara kiasan, dengan bahasa kiasan, berikrar bahwa sebagaimana hewan yang lemah ini mau mengorbankan jiwanya untukku, begitu pula aku seharusnya mau mengorbankan atau siap mengorbankan jiwaku, nyawaku untuk kepentingan, untuk tujuan-tujuan yang lebih agung, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang yang berkorban harus siap mengorbankan jiwanya, harus bersiap mengorbankan nyawanya apabila diperlukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah lainnya adalah berkorban ini tidak hanya menyembelih hewan, tidak hanya sebatas menyembelih hewan kurban, tapi yang paling diharapkan di sini adalah seorang yang berkorban ini bisa menyembelih hawa nafsunya untuk mencapai, untuk meraih tujuan-tujuan yang agung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan tidak pula darahnya, akan tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan darimu. Al-Hajj ayat 38. Ayat ini menerangkan dengan sangat jelas intisari, rahasia, dan hakikat serta tujuan dan maksud berkurban. Ayat ini mengajarkan bahwa bukanlah perbuatan lahir yang akan menarik keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menarik keridhaan Ilahi, melainkan jiwa yang menjadi dasarnya atau jiwa yang mendasari pengorbanan itulah yang akan menarik keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Atau niat yang mendasari pengorbanan itulah yang akan menarik keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini disampaikan bahwa daging atau darah binatang yang disembelih itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketulusan hati. Allah Subhanahu wa taala menuntut ketakwaan dari seorang yang berkorban. Allah Subhanahu wa taala menerima ketakwaan orang yang berkorban. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala menuntut seorang yang berkorban bersedia untuk mengorbankan apa-apa yang dicintainya, segala sesuatu yang dimilikinya, baik itu harta duniawi, kehormatan, bahkan kalau diperlukan nyawanya. Nah, inilah hikmah dari pengorbanan yang dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah hukum kurban? Hukum berkurban untuk orang yang mampu adalah sunnah muakkadah dan wajib. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat ditekankan, yang begitu ditekankannya sehingga mendekati hukum wajib begitu. Nah, sebagian ulama berbeda pendapat berkenaan dengan ini. Sebagian berpendapat bahwa kurban hanya sunnah muakkadah, tidak wajib. Nah, dalam hal ini fikih Ahmadiyah sebenarnya sependapat. Menurut fikih Ahmadiyah, kewajiban berkurban hanya untuk orang-orang yang mampu, hanya untuk orang-orang yang sanggup berkurban, tidak untuk semua orang. Nah, berkaitan dengan ini kita jumpai penekanannya di dalam hadis begitu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Senada dengan ini, pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadrat Masih Maud Wassalam di dalam Fiqhul Masih menyatakan bahwa kurban adalah wajib hanya untuk orang yang mampu. Jadi untuk orang yang mampu ini ada semacam penekanan untuk berkurban. Sehingga fikih Ahmadiyah senada dengan Imam Abu Hanifah atau fikih Hanafiyah berpendapat bahwa berkurban adalah hukumnya adalah wajib untuk orang yang mampu, tidak untuk semua orang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Ini baru beberapa pertanyaan berkaitan dengan fikih pengorbanan, fikih berkurban. Dalam pertemuan selanjutnya, dalam video-video selanjutnya, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sering diajukan tentang kurban, tentang Idul Kurban ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.